Karena apa? Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan banyak-banyak mengingat Allah akan menenangkan kita punya hati. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 juga Allah sudah menerangkan di situ. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup itu. Kenapa Allah? Ngapa jo Allah Ta'ala dia udah natapu mati natalla sak ilalan supaya ucapan. Padahal atalla sakirong nampak mati ki. Betul tidak jamaah? Woi, hidup ki dulu kau baru mati toh? Tidak bilang mati ki dulu baru hidup. Betul tidak? Kita ini hidup dulu baru mati. Tapi mati itu kan cuma istilah. Tapi nak-anak Allah Ta'ala rinne lalangan na ayaka alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Mauta itu mati. Alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Wal hayata, dan hidup. Liyabluwakum, sebagai ujian bagi manusia. Allah ingin menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang punya ibadah yang bagus? Jadi Allah tidak mengatakan siapa yang banyak ibadahnya, tapi yang bagus ibadahnya. Artinya apa? Man nasike deja ibadahna tapi natarima Allah Ta'ala. Daripada jai ibadah tapi tena natarima Allah Ta'ala. Betul tidak? Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kualitasnya yang bagus, mutunya yang bagus ibadahnya, insya Allah akan mendapatkan tempat tersendiri yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya kita itu harus belajar ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas? Jadi kalau salat ki punna asambayang ki betul-betul ikhlas karena Allah semata, bukan karena yang lain, bukan pula karena siapa-siapa. Jadi apa karena mula ki amenteng ingin berniat, niatkan memang ya Allah saya salat hanya untuk Engkau ya Allah. Tena marang ya Allah ikat taji bawang karaeng Allah 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 dan Allah Allahu Akbar. Inilah keikhlasan. Ada saya punya cerita jamaah. Mau dengar cerita tidak? Mau siaran langsung atau nonton YouTube-nya? Siaran langsungnya? Siaran langsungnya begini. Itu di dalam kitab Durratun Natiin diceritakan di situ. Ada kisahnya orang-orang yang ketika hidupnya di dunia dulu rajin berbuat ikhlas. Jadi ada nanti sekelompok manusia di akhirat yang langsung masuk surga, tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui sirat atau jembatan yang ada di atas neraka. Mereka itu seperti burung-burung yang bebas berterbangan di dalam surga. Kamatongi jangan-jangan seperti burung yang bebas terbang ke dalam surga. Malaikat-malaikat penjaga surga yang melihat kedatangan mereka begitu heran ni malaikat. Nak ngapa nih tahu langsung antamar disuruh kan nih. Jadi mayro nikutana. Ditanya mereka oleh malaikat. Apa pertanyaan malaikat penjaga surga? Man antum? Dalam bahasa Arab man antum, yang artinya siapakah kalian ini? Nasengogi na ligamanag ko tu, nakana mang kasarana, inayasing ko kantu, nakana bahasa Mandarana, tinagwasing iya. Siapakah kalian mang antum? Siapakah kalian? Apa nakana ngasing anjo tawa? Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Kami ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Malaikat tambah heran. Oh pantas, ternyata mereka ini adalah umatnya Muhammad. Lalu ditanya kembali oleh Muhammad, hal ra'aitumul sirat? Apakah hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian sudah diperiksa?
Lebak ngasenton jago kantuni paresa tena kakte tena. Betulkah kalian nih tak diperiksa? Taklah tuan. Apa nih tuan tak percaya sama kita nih? Kami tak diperiksa lah. Tak diperiksa. Iyalah tuan. Betulkah? Ha betul lah tuan. Betul. Ha betul. Ustaz, kok ada sih bahasanya uping-iping Ustaz? Yang menjawab Susana, kau Ustaz kadang aduh cini uping dan iping. Jemaat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman nak tidak melalui pemeriksaan. Kalau begitu hal ra'aitumus sirat, apakah juga kalian melewati sirat? Sirat itu adalah jembatan yang ada di atas neraka. Aneh jembatan yang ada di atas neraka begitu tipis. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa jembatan yang ada di atas neraka itu seperti sehelai rambut manusia yang dibelah 7. Weh, tipisi. Nah, silawara utak ni pue 7 poin anjo utak silawara. Katanya mau jaga ni cini ki Ustaz saya tena ya upak kama lagi. Anjo cila kaya mawe turun. Aja tahu salama ka ni pajak peri malaikat ka ni besok ini malaikat ka ditarik oleh malaikat berjalan seperti kilat langsung sampai ke surga. Tapi di sesena tahu jaya dosana lele mikalolo kemani tu orang jambatan nampak si nampe rawan itu turun. Ngapain masih mau datang besok? Alhamdulillah menzalik semua na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan insyaallah napas salama ngasen jadi salang Allah Ta'ala punna amalu magirate di teteanga di atas sirat yang ada di neraka ya. Jembatan atau sirat yang ada di atas neraka insyaallah anta mengasih kisalan di surga jemaah. Tojeng Ustaz insyaallah anta mengasih kisalan di surga anta amakimu karena makin jabereng amin. Ya, 1, 2, 3 insyaallah masuk semua di surga. Amin. Insyaallah masuk semua di surga. Amin. Insyaallah masuk semua di surga. Amin. Tapi tenang pasti kadang ngapa pintu ay. Kapan waktunya Ustaz? Insyaallah saya tidak tahu. Nanti kita lihat. Nah sahabat niat to mau tahu pun naero kianta mari surga ni bisa-bisa irang kalen nari neraka ni jene baji-baji kiron di neraka. Nampak anjo alloa ilaranna neraka 1 hari di neraka itu waktu perjalanan waktu sehari di dalam di akhirat. Perjalanan waktu sehari di akhirat di dalam neraka itu sama dengan ada yang mengatakan 100 tahun umur manusia di dunia. Siallon ne siallon. Dari pun nasi minggu kini bisa-bisa Ustaz siapa mau salok lagi. Aja lagi siallon ilaran neraka kan matoi tau tala sa kasih bilangan tahun regino. Dari pun nampak 50 tahun umur utak nampak itu si tangalor di neraka. Tena pernah serial inani niat 50 tahun umuruna. Nake umurku 47 tahun mi jamaah. Birim mi setengah hari waktu di akhirat. Yo. Tak ada bersama rakyat. Jadi mari kita masing-masing menjaga kita punya salat dengan baik. Hal ra'aitumul sirat, hal ra'aitumul hisab. Tidak saya lewati sirat. Yang milik kadang-kadang jamaah kalau bulan puasa biasa saya menceritakan kisah ini, masya Allah luar biasa. Banyak juga jamaah yang tertawa. Itu biasa kalau bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan yang lalu betul-betul mati akalakku jamaah. Apa nama mati akalan Ustaz tena cara aku mana sere korum. Tengah malam ni acara aku pun tengah malam ni acara aku mana sere pun masih jika allo bangi ni rapo-rapo. Ya. Waktu bulan 2 kucini ki jadwalku alhamdulillah rasmi. Udah alhamdulillah terima kasih ya Allah.
pulki acaraku, acara Ramadan, mana mi tarwinya, mana mi subuhnya, belum lagi acara takziah. Biasa kalau bulan Ramadan jamaah tak 4 kali sehari semalam berceramah. Biasa pulang sampai di rumah jam 12 malam, jam 11 malam. Batu magi acara matarwi, ada lagi acara matasya. Amo terima riballa, aku tanam mana? Udah sayang dari mana gua itu? Kok lama banget sih baru pulang? Lu dari mana aja sih? Lama banget sih. Desak ko kono salon apa nih? Udah mohon maaf sayang, tiba-tiba ada tadi jamaah yang menelpon sesudah salat tarawih harus mengisi acara tasya. Sana lalu mago sayang aneh ruas yang pulau kurangan gue. Tapi terus terang jamaah ya, ustaz kayak itu sebenarnya tidak terlalu butuh di sama amplotnya. Awai ini lagi jamaah. Jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat tidak diperiksa, tidak melewati surat. Kenapa bisa begini? Malaikat lagi bertanya dengan bahasa Arab, bima wajadtum hadhihi darajat, apa yang menyebabkan kalian sehingga kalian tidak diperiksa, tidak melewati sirat. Begitu istimewanya kalian, apa yang menyebabkan kalian sehingga mendapatkan keistimewaan seperti ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa munakana ummana Muhammad abadana Allah Ta'ala sirran fi dari dunia wa adkhalaqul jannata sirran fi daril akhirah. Kami ini ketika hidup di dunia dulu adalah termasuk orang-orang yang selalu secara sembunyi-sembunyi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selalu melakukan ibadah kami secara rahasia-rahasia. Kadang-kadang jarang orang yang tahu tentang ibadah-ibadah kami. Kadang-kadang kalau tangan kami yang bersedekah, tangan kanan kami yang bersedekah, tangan kiri tidak perlu tahulah. Emang berapa sih yang kamu sedekahkan? Emang kemana sih kamu bersedekah? Tak perlu tahulah gitu loh. Tak perlu tahu. Nah, tena nasing kamu si banggang. Kadang-kadang nampak si bilangnya sabu ni pasidakang si RT erong ase ni bawa. Betul? Nampai salah nggak puasa sunat kami sini pemangasan milapi-lapi balak. Udah jangan kau ganggu karena puasa sunat kasih ngantuna sini Kamis lah jangan kau ganggu karena emang kalau lu diganggu ada apa sih? Emang gak pikirin? Siapa sih lu? Begitu kita sering membeberkan kebaikan-kebaikan kita. Aja yang kadet anak yang bantun tuh. Antum masih ini ke kadet anak itu katanya anak mantun. Betul tidak jemaah? Selalu kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Apalagi pun nanya mentong, tahu nanya ini baji-baji, nampak si mata nih pau-pau. Ini akan menjadi keburukan tersendiri bagi kita. Bisa saja kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat selalu kita cerita kemana-mana, ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapai capiladu di bawah otak. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Apalagi yang bisa menghapus kita punya kebaikan. Jadi nanti di akhirat banyak orang-orang yang bangkrut. Ngapa na bangkrut? Jai ibadana tapi si kalina berhadapan dengan Allah si kede dudu mami pahala naga paya. Ngapai? Capiladu di bawahna. Capilan tengama nangai tahu mana cerita kodina di mangi-mangi. Tapi saya yakin udah tahu di sini udah tidak ada di tawa warga seperti itu ya. Tena jadi lebagosita. Tena aja alhamdulillah ada justas tapi sedikit di. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Kalau ada orang seperti itu ketika hidup di dunia dulu tidak mau ditahu kebaikannya, tidak mau ditahu pekerjaan-pekerjaan ibadahnya, ia selalu sembunyikan. Kalau bersedekah selalu disembunyi-sembunyi, tidak mau membeberkan sedekah-sedekahnya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang seperti itu. Amin ya Rabbal